Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nisa Nurfadila. Hari ini kita akan belajar tentang materi fisika yaitu fluida. Fluida terdiri dari dua. Yang pertama ada fluida statis, yang kedua ada fluida dinamis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Fluida dinamis yang pertama ada hukum kontinuitas. Nah, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Nah, debit itu merupakan volume fluida yang mengalir pada satuan waktu. Bisa kita rumuskan sebagai Q sama dengan V dibagi dengan T. Volume merupakan perkalian antara luas penampang dikali dengan jarak. Nah, bisa kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya. Q sama dengan V kita ganti dengan A dikali X dibagi dengan T. Nah, jarak dibagi waktu merupakan rumus dari kecepatan. Kita ganti, maka A dikali dengan kecepatan merupakan rumus debit. Nah, siapa yang pernah melakukan hal tersebut? Dari situ kita bisa simpulkan bahwa saat luas penampang diperkecil, maka kecepatan akan memperbesar. Begitu pula sebaliknya. Secara matematis bisa kita tuliskan sebagai A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang kedua ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa energi di fluida yang mengalir itu konstan. Jadi, selama fluida mengalir dalam pipa, energi yang dimiliki tidak akan bertambah ataupun berkurang. Energi pada fluida yang dinyatakan oleh Bernoulli memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu energi yang berkaitan dengan tekanan. Yang kedua yaitu energi yang berkaitan dengan gerak benda. Yang ketiga yaitu energi yang berkaitan dengan perbedaan ketinggian yaitu energi potensial. Nah, akan didapatkan persamaan Bernoulli yaitu P ditambah setengah dikali rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Coba perhatikan berikut ini. Energi total pada setiap titik di aliran fluida tetap sama. Jadi, jika salah satu bentuk energi berkurang, maka energi yang lain secara otomatis akan lebih besar karena total energi selalu konstan. Coba perhatikan pipa tersebut. Kedua titik memiliki ketinggian yang sama, maka potensial per unit volume di kedua rumus bisa kita abaikan atau kita coret. Berdasarkan prinsip kontinuitas, titik pertama memiliki kecepatan lebih rendah daripada titik kedua. Otomatis tekanan dan alirannya akan tinggi agar total kedua ruas tetap sama. Nah, bisa kita simpulkan dengan hukum Bernoulli yaitu semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada dinding pipa dan berlaku juga sebaliknya. Nah, pada suatu waktu kamu diminta untuk menguras tangki yang berukuran besar. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang kamu lakukan hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki tersebut. Berikut penjelasannya. Dengan menggunakan rumus hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dari persamaan tersebut, kecepatan pada benda 1 yang disimbolkan dengan V1 sama dengan 0. Karena luas lubang kebocoran jauh lebih kecil dibandingkan luas wadah permukaan air. Dalam wadah akan turun secara perlahan hingga habis, maka rumusnya bisa dituliskan dengan P0 ditambah 0 ditambah rho GH1 sama dengan P0 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah rho GH2. Selanjutnya, simbol-simbol yang sama seperti rho GH1 dengan rho GH2 kita satukan pada ruas yang sama. Dan P0 bisa kita coret karena nilai P0 dikurangi dengan P0 sama dengan 0. Nah, menjadi rho GH1 dikurangi rho GH2 sama dengan setengah PV2 kuadrat. Kemudian penulisan kita sederhanakan menjadi
Rho G dikali H1 dikurangi H2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Jadi, G dalam kurung H1 dikurangi H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Jadi, kita dapatkan rumusnya yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. V di sini merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. G di sini merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat dan H di sini merupakan ketinggian dengan satuan meter. Yang kedua ada penyemprot nyamuk. Berikut ini penjelasannya. Jika penghisap dari pompa ditekan, maka udara yang melewati pipa sempit pada bagian A akan memiliki kelajuan besar dan tekanan kecil. Hal tersebut menyebabkan cairan obat nyamuk yang ada pada bagian B akan naik dan ikut terdorong keluar bersama udara yang tertekan oleh penghisap pompa. Gaya angkat pesawat. Nah, pada hukum Bernoulli, kecepatan itu terbalik dengan tekanan. Nah, jika kecepatan itu tinggi, maka tekanannya itu akan rendah. Nah, alhasil dibuatlah desain pesawat yang sayapnya bisa diubah-ubah modenya. Kenapa sih demikian? Karena pada saat pesawat ingin take off, sayap akan diturunkan ke bawah agar kecepatan di atas itu lebih tinggi daripada kecepatan di bawah. Nah, dengan demikian tekanan di atas akan lebih rendah daripada tekanan di bawah. Tekanan di bawah itu akan lebih tinggi sehingga pesawat itu bisa terbang. Cukup sekian penjelasan tentang fluida dinamis. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.